FM, The Real News and Information. Assalamualaikum, selamat sore pendengar Trijaya, salam sehat dan salam bahagia. Wah, udah mau weekend aja ya. Dan alhamdulillah kita bersua kembali di Trijaya Hot Topic Petang untuk edisi Jumat 21 Februari 2025. Margi Sarip dan tim sore petugas akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 malam hari nanti. Dan seperti biasa pendengar Trijaya, di sesi pertama Trijaya Hot Topic Petang untuk edisi Jumat, kita punya program favorit ya. Ini program yang disukai oleh makhluk di dunia dan juga di akhirat. Kita punya program viral tapi hoax. Ini ada beberapa isu menarik yang mungkin sebagian di antaranya sudah berseliweran di media sosial dan sudah Anda lihat atau Anda ketahui. Tapi sejauh mana kebenarannya, sejauh mana validitasnya akan dibahas di program viral tapi hoax yang nanti akan dipandu langsung oleh the one and only Mr. Gaib Marutai Sugit. Beliau ini harusnya pergi ke Magelang ya, tapi kayaknya membangkang hari ini. Beliau ini nggak berangkat ke Magelang. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Pemret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kok ke Magelang hari ini? Hah? Nggak ke Magelang hari ini? Enggak lah. Kenapa? Kita diperintahin untuk fokus untuk ngurusin viral tapi hoax. Oh, Bapak ngebangkang? Enggak ngebangkang. Enggak. Karena udah punya jalurnya masing-masing. Bapak raja kecil ya? Bukan. Ini nggak ada urusan sama Magelang. Oh, nggak ada urusan. Pokoknya saya diminta stay di Jakarta jadi host viral tapi hoax. Kata Mas Gibran. Bukan, kata pimpinan. Oh, kata pimpinan. Nggak usah pergi kemana-mana. Oh. Apalagi sekarang viral tapi hoax punya jingle baru loh. Apa tuh? Tar dulu Pak, ini belum opening nanti. Enggak, ini pengen tahu berita viral tapi hoax. Ya, gitu. Oh gitu. Hancur ya. Nggak ada bagus-bagusnya. Nggak ada bagus-bagus. Ini yang aransemen siapa itu? Hah? Bapak ngarang sendiri ya? Itu ada grup musik namanya Sukakarya. Oh, suka tani Pak. Sukakarya. Oh, Sukakarya. Yang ngurus viral tapi hoax. Oh iya benar. Yang itu ya Pak, bayar gitu. Hah? Yang bayar gitu. Bukan. Tunai Apaan? apa kontan? Lunasi gitu. Iya. Oke. Tapi nggak usah ngebahas itulah. Ya. Udah dilarang kan. Iya bener. Emang kalau yang agak coklat tuh agak gimana gitu ya? Coklat enak sebenarnya. Iya sebenarnya enak. Coklat. Enak. Iya ya. Coklat enak. Kalau yang coklatnya asli, ya kan? Kalau yang oknum nggak enak. Bukan coklatnya tuh yang asli, nggak pakai gula biar. Oh, oke. Terus bikinnya juga bener Pak. Iya betul. Gitu. Oke. Pak ngemeng kemarin Bapak bilang ibu kota hamil tua maksudnya apa ya? Nggak ada, saya nggak ngomong gitu. Kemarin pas habis pulang siaran. Nggak ada nih pendengar Trijaya ini, kadang Bang Margi ini suka mengarah-ngarah. Enggak lah, kita Indonesia tuh Kata Bapak ini kayaknya panas nih. enggak, Indonesia tuh nggak gelap-gelap banget. Oh. Mendung ya. Kenalin dulu dong, ini narasumber. Oh ya, nanti seperti biasa saya nggak bahas sendirian, saya bersama dengan Bang Asnil, Bambani Amri dari Aji Jakarta. Salah satu calon apa Pak? Hah? Salah satu calon. Tadinya dia adalah salah satu kandidat wakil kepala Badan Penggiringan Penggiringan Opini Publik. Tapi karena yang digiring nggak ada. Akhirnya kita nggak jadi. Oh. Saya kepala, beliau wakil. Oh iya. Oh katanya mau ada ini Pak, badan baru ya? Apa? Badan Pagar Laut Nasional. Iya. Iya. Makin tenggelam aja ya Pak ya? Iya, makin tenggelam. Makin tenggelam aja ya. Semakin banyak ini ya Pak ya, isu-isu ini ya. Oke, baik pendengar Trijaya, mungkin Anda udah nggak sabar ya untuk mengikuti viral tapi hoax. Mungkin Pak Gaib closing statement. Belum mulai. Ini baru mau mulai. Oke, pendengar Trijaya, kita mainkan viral tapi hoax. Cek fakta viral tapi hoax podcast. Wabarakatuh. Pendengar Trijaya, kembali lagi di program paling fenomenal yang didengar sampai di seluruh Indonesia. Ya. Bagian Asia Pasifik, Oseania dan juga di beberapa negara ya. Afrika dan karena bisa didengerin di streaming di www.mctrija.com dan juga di YouTube di official iNews. Kembali lagi di program yang ditunggu oleh Anda semua, viral tapi hoax.
Saya Gaib Paku Sigit dan saya tidak sendirian. Saya bersama pemeriksa fakta dari AJ Jakarta, Bang Asnil Bambani Amri. Apa kabar, Bang? Baik. Apa kabar, Bang Gaib? Ini seminggu kita kosong nih ya. Iya. Sementara banyak pemirsa pengen tahu. Banyak yang viral sebenarnya sekarang. Bener. Tapi itu benar atau enggak Ya. gitu. Kita bongkar. Kita bongkar ya, karena banyak yang nunggu nih. Karena kalau bukan kita yang bongkar, suka kacau nih. Ya. Karena kalau yang bongkar bukan ahlinya, jadi sembarangan. Ya. Misalkan kemarin isu yang rame Cristiano Ronaldo katanya berkunjung ke NTT. Itu heboh banget tuh. Sampai menteri semua pada kebingungan. Kok mau datang nggak bilang-bilang kita gitu kan. Iya. Bahkan beberapa media mainstream naikin juga. Karena yang Benar. ngomong tuh kayak asisten atau PJ gitu ya. Iya. Jadi itu benar atau enggak. Kemudian ada lagi berita tentang Cina yang mengubah nama jalan di Indonesia. Ya. Itu isunya cukup beredar, saya juga terima isunya. Kemudian ada penyanyi dangdut favoritnya Bang Asnil, King Nasar, yang kabarnya sakit dan meninggal dunia. Dan soal Prabowo yang mengesahkan hukuman mati bagi koruptor. Ya. Nah, ini hal-hal yang mau kita bahas. Buat teman-teman silahkan kirim di 0812 111 1046 atau di channel YouTube official iNews TV. Yang pertama, Bang Asnil, Ya. ini Cristiano Ronaldo hadiri acara kemanusiaan di NTT. Ini dalam 3-4 hari belakangan ini ramai mewarnai jagat digital kita di Instagram, di Benar. portal. Bahkan ini di portal juga loh naik loh, di media mainstream. Iya. Sempat dinaikkan. Bahkan di media ternama juga naik. Juga Tapi ya analisisnya juga cukup fair ya. Cukup fair ya. Ada dugaan baru. Oke, ini gimana nih? Bahwasanya CR7 mau datang. Yang jelas informasi ya, kedatangan Ronaldo ke Indonesia sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi resmi valid ya, karena memang kedatangan seorang bintang ke Indonesia itu pasti dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya. Nah, kecuali kemudian ketika dia waktu tsunami ya, dia datang karena misi kemanusiaan waktu itu kan. Nah, sampai sekarang jagat maya kita masih banyak mempublish video Cristiano Ronaldo, videonya yang itu ke Singapura, yang 2023 dia ke Singapura, itu diklaim datang ke Soekarno-Hatta Jakarta. Ya. Nah, ini di Singapura dia digandeng oleh salah satu namanya Wong Li. Dia panggil Auntie Bibi ya kepada perempuan tadi. Nah, video ini karena kan kelihatan hutan tropis kan belakangnya itu. Nah, itu seolah-olah itu berada di Indonesia. Nah, padahal ini adalah berada di Singapura. Video ini ada di Singapura. Dia datang berkunjung tahun 2023, bukan 2025 ataupun tahun 2024. Saya terima nih video, ternyata tuh video di Singapura, Di Singapura 2023. Berarti udah 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Nah, ini kedatangan dia disambut oleh warga Singapura. Dia berkunjung. Dalam rangka apa nih dia berkunjung waktu itu? Ini dia berkunjung ke salah satu kebun binatang kalau nggak salah. Oh iya. Ada pulaunya namanya kalau nggak salah Sunnyland. Nah, dia datang ke sana. Biasa ya misi sosial dan misi kemanusiaan kan kalau kita tahu CR7 ini. Kalau ngelihat binatang berarti misi kebinatangan dong. Kesatwa ya. Perlindungan satwa ya. Kebinatang. Ya. Nah, ini video ini karena hutannya tropis sangat mudah sekali direclaiming gitu kan. Karena mirip-mirip Labuan Bajo juga sih ya suasananya ya. Mirip Labuan Bajo, mirip wilayah-wilayah Indonesia lain, Jakarta. Nah, ini kemudian beredar dan dikasih narasi baru. Dan itu sampai sekarang tadi saya cek banyak sekali beredar di grup-grup Facebook, di TikTok dan juga di WA. Saya terima juga. Iya. Nah, orang banyak yang percaya karena ada sumbernya. Beda kalau cuma isu doang kan. Ada sumbernya. Kalau nggak salah sumbernya itu asisten PJ-nya Gubernur NTT kalau nggak salah ya. Dan sampai media mainstream pun ikut juga tulis soal itu. Benar. Jadi ada 2 video sebenarnya. Ini video pertama, ada juga beberapa video yang menyebutkan CR7 ada yang sudah mendarat, ada yang baru mendarat Soekarno-Hatta. Ada juga yang berita banyak versi nih. Iya. Ada CR7 sudah sampai Singapura, selanjutnya akan ke Jakarta dan ke Kupang. Iya. Ada juga yang menayangkan videonya
CR7 sudah sampai di Kupang gitu ya. Dan saya sudah baca mendarat. Nah, ada banyak ya. Akhirnya CR7 tiba di Kupang. Tiba di Kupang. Nah, memang informasi kedatangan Ronaldo ini itu diberitakan di banyak media kedatangannya karena ada sumber yang ngomong tadi. Nah, saya coba lacak siapa narasumber pertamanya itu yang mau memberikan informasi itu namanya Yayasan Geraha Kasih Indonesia, YGKI. Ini Susi ya namanya? Ya, Susi Maria Kapitana. Kapitana. Udah sering itu. Dan sering apa, Mas? Sering kasih berita yang nggak jelas juga. Nah, Susi ini kalau lihat saya baca informasi yang disampaikan, maksud dia baik sih. Dia bilang menjelaskan karena terakhir itu dijelaskan dia diwawancara oleh salah satu media radio plat merah. Dia menjelaskan di situ bahwasannya Ronaldo ini diundang oleh dia atau dari yayasan. Dia mengundang. Ya. Sama kayak Bang Gaib ngundang Trump datang ke Indonesia. Ya. Nah, jadi Bang Gaib bilang, "Oh, saya sudah mengundang Trump datang ke Indonesia minggu depan." Soal datang atau enggak itu bukan urusan saya ya. Nah, kalau saya tangkap informasinya baru sebatas itu karena belum ada penjelasan bukti tanda terima dari Ronaldonya atau bukti konfirmasi. Kalau kita bikin seminar kan narasumber Presiden Prabowo Subianto dalam konfirmasi. Erick Thohir dalam konfirmasi. Luhut Panjaitan dalam konfirmasi. Gaib Martu Sigit confirm. Jadi narasumber saya doang. Yang lain cuma buat menarik orang biar datang. Itu dia tuh yang menjadi jadi informasi menjadi liar karena tidak ada informasi valid tentang Ronaldo yang disampaikan oleh yayasan ini. Seandainya dia sudah menjelaskan, ini sudah terkonfirmasi atau dia minta sedikit mungkin footnote lah dari Ronaldo bahwa saya ini datang atau Indonesia. Screenshot gitu. Jawaban Ronaldo. Ya, kalau screenshot masih bisa diakalin gitu ya. Kalau video kan agak susah gitu ya. Kan ngundang Ronaldo kan dia punya manajer kan. Manajer ya. Punya manajer yang harusnya berkomunikasi sama dia. Benar. Dan ketika mengundang sekelas dia artinya kan tidak cukup pasti dari kedutaan besar Ronaldo dari Portugal mungkin sudah melakukan persiapan juga atau kedatangan warga negaranya ke sini gitu. Nah, itu saya nggak dapat informasi itu, Bang Gaib. Nah, kalau dari maksud yang disampaikan oleh Susi ini adalah saya nangkap sih Ronaldo datanglah ke sini gitu ya. Kita butuh nih fasilitas kesehatan, biar fasilitas di-expose. sosial ya yang ada di Kupang, butuh orang-orang sepertimu yang terkenal dermawan gitu. Ya. Nah, tujuannya baik gitu ya. Tujuannya baik. Tapi memang disalahartikan atau memang cari sensasi kita nggak tahu juga ya. Tapi ini kayaknya menarik juga. Informasi ini menjadi viral, orang tahu Kupang membutuhkan tenaga kebutuhan fasilitas kesehatan pendidikan. Dan ini marketingnya oke sih ya. Dan nggak nanggung-nanggung. Biasanya Ronaldo nggak nanggung-nanggung loh. Bener. Bukannya Sintayong atau siapa, Cristiano Ronaldo yang lagi di Al Nassr lagi. Mungkin dia kaget-kaget kali ya. Ngapain gua ke Labuan Bajo gitu. Bener. Kalau saya sih berharap Ronaldo beneran datang. Ayo dong. Jadi orang-orang yang memposting juga berharap juga. Iya. Bahkan ada yang udah mau beli tiket. Gitu. Pengen datang ke sana. Bisa mahal ini tiket ke sana. Iya, makanya. Oke, jadi sampai saat ini belum ada konfirmasi apapun terkait kedatangan Cristiano Ronaldo. Kalau penjelasan dari Susi kemarin yang diwawancara oleh salah satu radio itu, per kemarin dia belum menerima kepastian. Nah, apakah sudah dikonfirmasi datang minggu ini, minggu depan atau bulan depan, tahun depan? Itu belum ada. Itu cuma harapan dan undangan dari yayasan itu supaya Cristiano Ronaldo datang. Benar. Ke NTT. Soal datangnya kapan, apakah dia udah terima undangannya, kita nggak akan pernah tahu ya. Ya, Bang Gaib bisa juga ngundang Messi nanti kan datang ke Indonesia, tapi dia datang apa enggak? Langsung aja Messi akan datang ke Radio Trijaya. Iya. Kalau ditanya kita berharap Messi datang, gitu kan. Soal dia datang enggak kan bukan urusan kita. Benar. Itu jadi masalah dia. Iya. Gitu. Bukti tinggal di WA aja atau di email aja manajernya kan. Saya sudah kirim email gitu. Nah. Saya kenal manajer Gustavo Tarantino namanya. Oh gitu. Di WA? Di WA. Saya sudah undang, tapi dia datang enggak saya nggak tahu. Nggak tahu gitu ya. Oke. Ini menarik ini.
Mbak Susi ini nih, luar biasa nih. Tapi ini pola-pola yang biasa dilakukan oleh Tapi ada teman saya bilang, kita kan. Ini bener atau enggak? Tapi saya ragu karena orang yang ngomong sering melakukan hal yang sama. Oke. Sebelumnya apa? Sebelumnya apa gitu? Oh. Dia WA ke ya. saya gitu. Terus ternyata naik di media mainstream, loh, kok jadi kayak serius? Tapi dia tetap nggak yakin. Ternyata bener. Jadi, nah media mainstream mengambil peluang klik juga di sini. Iya. Jadi ketika wah ini informasi ini beredar, oke, menarik nih untuk Karena dinaikin. di Google Trend kayaknya pencarian yang tinggi juga. Tinggi, naikin. Ada informasi beredar mau kedatangan Ronaldo di sini. Benar fakta atau bukan gitu kan. Itu ditayangin, kemudian juga minta narasumber penjelasan yang lain termasuk dari pejabat pemerintah tadi. Gitu. Mereka mengaku kita belum dapat informasi. Tapi kalau mau datang ya kita senang juga kan gitu. Ya, jadi media mainstream juga agak nakal-nakal juga ya. Dia mengambil kesempatan. Memang kalau kita mah nggak nakal dan tidak mencari klik itu cuma viral tapi hoax. Oh gitu, siap. Karena kita cari sponsor sebenarnya. Kita cari sponsor. Ya siapa tahu dari beberapa perusahaan ya. Dari perusahaan motor, dari perusahaan komputer gitu. Mau beriklan di kita. Misalkan HP gitu kan. Benar. Yang udah 100% TKDN loh. HP. Bisa kita promosi di sini. Itu bukan hoax. Itu fakta. Tuh. TKDN. Jadi dia udah komponennya udah suku cadang udah 100% di Indonesia. Kita bahas besok ya minggu depan ya. Itu viral tingkat fakta atau dalam hoax. negeri ya. Ternyata itu fakta. Jadi nggak usah kita bahas karena udah fakta. Oke. Informasi Cristiano Ronaldo hadir di acara kemanusiaan di NTT. Kita nyatakan hoax ya. Ini itu doa seperti ya. Selanjutnya ada info mengenai Prabowo mengesahkan hukuman mati untuk kasus korupsi, khususnya untuk para koruptor. Informasi ini muncul setelah Harvey Mois ditambahin vonisnya dari 6 tahun jadi 20 tahun. Ya. Itu yang terbaru ya, dan tiba-tiba muncul informasi ini karena sebelumnya Prabowo juga pernah bilang ya kalau ada orang korupsinya segini triliun masa hukumannya cuma 6 tahun. Akhirnya tiba-tiba hukumannya jadi 20 tahun. Kemudian muncullah isu ini. Benar. Tapi sih kalau misalnya benar atau enggak ya kita mah senang-senang aja kayak di China ya. Tapi bener nggak Prabowo ngomong begini? Nah, mungkin kita coba lihat dari di awalnya, di ujungnya, karena kan ini terkait regulasi. Hukuman mati terhadap koruptor itu memang diatur dalam undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, memang ada aturannya, ada koruptor yang bisa dihukum mati di situ. Nah, dalam pasal 2 ayat 2 itu dijelasin korupsi dana bencana alam, kerusuhan sosial, penanggulangan krisis ekonomi moneter serta pengulangan korupsi. Jadi di situ jika korupsi dana bencana yang terkait kemanusiaan itu diatur bisa dikenakan pasal hukuman mati. Namun apakah ini juga berlaku untuk yang lain? Itu tidak diatur dalam undang-undang ini. Misalkan Harvey Mois dihukum kemarin dinaikin ya dari 20 tahun. Tetapi kenapa enggak hukuman mati? Mungkin dia tidak korupsi dana bantuan sosial ya atau bantuan bencana alam. Nah, itu. Nah, kalau dilihat dari informasi ini, nah ini beredar di screenshot ada foto yang menjelaskan sahkan hukuman mati bagi koruptor di atas 10 miliar. Nah, yang perlu kita tahu hukuman mati itu ada diatur dalam undang-undang untuk koruptor, tapi yang tadi hanya bencana untuk hal-hal tertentu, terutama bencana alam dan sosial. Dan di sini disebutin ada foto Prabowo, walaupun itu mukanya tempelan gitu ya, dan itu seolah-olah dia berada di depan Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah kita cek apakah ini Prabowo atau bukan, itu kita lihat
ini bukan Prabowo tapi Habibur Rahman, memang petinggi Gerindra. Ini tahun 2013 sampai 14 ya, ketika mendaftarkan Prabowo, berkas Prabowo ke gugatan untuk mendaftarkan soal status Prabowo bisa terpilih, bisa menjadi calon presiden. Oke. Nah, ini adalah foto Habibur Rahman yang kemudian diganti mukanya dengan Prabowo. Nah, waktu itu 1 Oktober 2012 ternyata memohon uji material Undang-Undang Nomor 42 tentang tahun 2008 tentang pemilu presidensial threshold dengan parliamentary threshold 3,5%. Jadi ini bukan soal Prabowo resmi mengesahkan hukuman mati. Ini adalah Prabowo, orangnya Prabowo datang ke MK untuk melakukan urusan pencapresan lah pokoknya ya. Uji material. Terkait presidensial threshold. Jadi cuman memang wajahnya diganti Prabowo, cuman badannya terlampau kurus ya. Jadi langsing gitu Prabowo. Kalau lihat foto aslinya, itu Habibur Rahman masih langsing gitu. Masih langsing ya? Masih muda. Belum jadi anggota DPR kayaknya waktu itu ya. 2000 belum jadi. Belum ya? Kan biasa orang jadi anggota DPR langsung jadi gemuk. Oh gitu. Karena kebanyakan duduk ya. Bukan kebanyakan kerja soalnya. Kebanyakan duduk atau kebanyakan kebanyakan duduk. Makan gitu. Iya, makan. Kebanyakan makan. Karena juga. semua serba enak ya, makan bisa enak, iya, mobil bisa mewah gitu. Jadi begitu Bang, ini adalah hoax. Jadi tidak ada informasi valid yang menyatakan ada pengesahan aturan hukuman mati. Iya, karena kalau hukuman mati aturannya juga mesti persetujuan DPR juga kan? Bener. Atau Perpu. Perpu ya, nggak bisa langsung dilakukan. Perpu pun persetujuan DPR juga. Presiden tinggal mengesahkan kan? Perpunya mesti disahkan sama DPR ya? DPR ya. Oke, teman-teman, informasi bahwa Prabowo mengesahkan hukuman mati untuk koruptor itu kita nyatakan hoax ya, sepakat ya? Oke. Jadi memang ini yang bikin ini harapan dia. Iya. Harapan dia Prabowo itu mengesahkan, tapi bukan berarti walaupun kita berharap ini bagus, tapi bukan kalau memang fakta yang nggak ada ya kita bilang nggak ada. Jadi nggak kita ada-adain. Oke. Tapi soal hukuman mati saya pribadi Bang ya, saya nggak sepakat. Ya. Karena memang itu hak asasi. Jadi tapi hukuman mati ada di bansos. Ada di korupsi ya, korupsi bantuan sosial. Oke. Pasal itu diatur di situ. Oke. Selanjutnya informasi beredar adanya potongan video Ketua DPD Gerindra Lampung tidak hafal Pancasila. Ini saya sempat terima juga dan sempat viral juga ini. Itu tapi benar dia nggak hafal. Kalau melihat penggalan informasi kan yang dia nggak baca pasal 4 atau pasal 3 gitu, nggak dibaca sama dia. Saya periksa itu waktu itu di hari yang sama saya periksa di Gerindra TV. Itu memang ada pasal 4 yang diedit sepertinya oleh yang pegang akunnya Gerindra TV waktu itu. Karena di tayangan live yang saya tonton di TV swasta itu ada. Oh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu dibacakan oleh Rahmat Mirzani Jausal. Dia ketua DPD Gerindra Lampung sekaligus gubernur Lampung terpilih. Nah, di situ dia membaca 1 dengan lancar ya, 2, 3, 4. Nah, di 4 di akun Gerindranya itu kayaknya diedit atau dia mungkin salah footage kali ya. Iya. Dia ngambil gambar yang lain, ternyata mungkin oleh editor, wah ini nggak pantas nih, bisa di-cut dulu, bisa seperti itu kan. Iya. Nah, ternyata yang di-cut ini ketika dia membacakan pasal 4 nih. 4 itu apa coba ayo? Kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Itu yang sering salah orang memang. Iya, dan itu tapi di live-nya di TV swasta ada. Itu lancar, Bang. Oh, lancar ya. Jadi, wah, ketika ini yang ada tayang di Gerindra TV itu dipotong, di-download, diambil. Ya udah, masuk short, masuk reels. Orang di mana-mana tuh ya. Rame dah gitu. Dan ya kasihan ya Rahmat Mirzaninya. Ini hubungannya apa sama Nikita Mirzani ya? Iya ya. Nggak ada hubungannya. Karena Nikita kan lagi jadi tersangka ya. Iya, tersangka ya. Kasus penganiayaan ya.
hubungannya apa ya Pak Rahmat ini? Mungkin kebetulan ya. Marga kan di Mirzani ya? Iya, Rahmat Mirzani Jausal. Jadi kasihan dia nih dibully habis-habisan di ruang maya ya. Maya, padahal dia video aslinya dia memang membacakan sampai selesai. Tapi yang motong justru Gerindra TV ya? Iya. Salah kali ya. Mungkin pas dia membacakan sila keempat, dia ngambil gambar yang lain mungkin ya, dan itu kira-kira wah ini nggak bagus gambarnya, potong aja gitu ya. Udah di-cut, tempelin langsung ke 5 loh, 4-nya langsung. Nah dibully lah, dibilang kader nggak hafal segala macam, bikin malu di depan presiden gitu. Bener. Kan. Ya nggak mungkin ada yang nggak hafal. Ya makanya itu perlulah orang-orang seperti Bang Gaib, pengecek fakta. Bahwasannya tidak semua yang ditampilkan secara langsung di media sosial yang bukan media itu adalah informasinya, akurasinya 100% benar. Ya. Oke ya, teman-teman nih bisa terkonfirmasi bahwa video yang beredar anggota Gerindra, ketua DPD Lampung yang juga anggota gubernur ya dia. Gubernur terpilih. Oh, ini ikut ke Magelang kayaknya ini ya. Ikut ke Magelang ini karena dia bukan dari PDIP ya. Video bahwa ketua DPD Gerindra Lampung tidak hafal Pancasila dengan tidak membacakan pasal 4 itu ternyata tidak benar. Jadi mereka hafal, live di TV juga lengkap dari pasal 1 sampai pasal 5. Jadi si Rahmat Mirzani ini membacakan dengan lengkap. Jadi kalau Anda menerima video yang pasal 4-nya nggak dibacain, itu adalah hoax. Jadi kita bisa bilang bahwa video ketua DPD Gerindra Lampung tidak hafal Pancasila kita nyatakan hoax ya. Oke. Jadi tidak benar. Ini kita harus fair juga. Informasinya di media mainstream yang TV swasta yang live itu full lengkap. Jadi kasihan juga, kita nggak boleh zolim juga. Jadi bahwa ini hoax. Beliau hafal kok Pancasila. Kemudian informasi adanya temuan bahwa Cina atau pemerintah Cina atau perusahaan Cina itu dengan mudah mengganti nama jalan di Indonesia. Ada beberapa memang sempat beberapa tahun lalu beredar video di salah satu perusahaan di satu daerah gitu, perusahaan tambang apa perusahaan nikel gitu. Itu ada petunjuknya semuanya bahasa Cina. Sehingga dikatakan ini jalan kali, padahal terus dia video itu mereka bilang ini Selasa di Cina padahal kita ada di Morowali atau mana gitu. Ya. Nah, kemudian beredarlah nih informasi ini bahwa Cina itu gampang mengubah nama jalan di Indonesia. Nah, ini gimana beritanya, Nil? Baik, ini muncul memang ada video ya di media sosial muncul kayak menjelaskan pergantian nama sebuah jalan, kemudian kayak ada peresmian gitu kan. Dan latar belakangnya juga merah-merah merona gaya-gaya khas Tionghoa ya. Iya, kalau lagi tahun Imlek ya, Imlek ya. Dan narasinya kemudian ada nama jalan yang diganti dengan Noengjue. Hoengji. Jalan Hoengji. Nah, nama jalan ini di nama Tionghoa. Kemudian sebenarnya ini nama orang ya, nama orang. Hoengji ini nama orang. Oh, nama orang ya? Nama orang. Kemudian di narasi yang dibacakan oleh narator yang mempublish ini itu membandingkan dengan pergantian nama jalan di Jakarta oleh Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan kan mengganti nama jalan juga dengan nama beberapa pahlawan Betawi. Betawi. Ada ada Bokir, Jalan Bokir, kemudian jalan Nori juga ada nama jalan Nori gitu. Dan dibandingkan lah yang satu mengganti nama dengan Tionghoa atau Cina gitu ya. Yang satu dengan nama pribumi lokal, gitu ya. Dibandingkan lah di memainkan emosi ini. Jadi ini narasi rasis banget ya. Ini ngadu domba ini kayaknya.
Nah, Pak, setelah kita cek apakah ini pergantian nama ini memang motifnya rasis atau bukan. Ya. Nah, ini ada di Makassar sebenarnya. Tapi ini memang ada. Ada. Ini jalan memang ada. Ini di Makassar. Ada penyematan informasi nama jalan di situ, namanya bentar. Berarti ini di Makassar peristiwanya ada. Ya, Hong Eng Ji menjadi nama jalannya. Ya. Kemudian Ho Eng Ji ini siapa gitu kan? Kok bisa dikasih nama? Nah, kita taunya ini. kan Ji Samsu. Ya, Gitu. Kita taunya kan Ji Samsu ya. ya. Benar. Gitu. Kok ada Ho Eng Ji? Jadi Ho Eng Ji ini adalah nama seorang musisi yang lahir di Kasikebo, Kabupaten Maros. Dia adalah musisi lokal ya, yang punya peran dalam kesenian di daerah tersebut. Di Maros itu ya. Di Maros. Dia dulu punya musik Singara Kula Kulawa, Sinar Kunang Kunang artinya. Dan mendapatkan penghargaan dari Radio Nasional tahun 1953. Oh, RRI ya. RRI berarti ya. Ia juga mendapatkan kesempatan berdialog dengan Presiden Soekarno pada masa itu. Membahas soal besar berarti. musik daerah. Memang Jadi, Daniel, kalau zaman dulu ya, musisi atau orang-orang yang bisa ngomong sama presiden tuh terpilih, emang orang-orang terpilih. Jadi influencer nggak bisa. Sekarang dulu. terpilih juga Bang. Hah? Terpilih juga. Jadi saya ingat betul tuh orang yang bisa ngomong sama Pak Harto, bisa ketemu Pak Harto, bisa foto. Itu kalau nggak berprestasi nggak bisa. Ya. Kalau sekarang mah cukup jadi Populer di udah bisa langsung foto. ya. Kita nggak enak ngomongnya. Lanjut Nil. Nah, Ho Eng Ji ini kalau saya coba cari informasi, dia punya peran dalam pengembangan seni musik di Makassar. Oke, Nah, Pak. namanya. Iya. Jadi nggak mungkin ada orang yang biasa-biasa aja tiba-tiba Ya. jadi sebuah nama jalan Ya, kan? kita harus fair juga. Ya. Kelompok-kelompok teman-teman yang dari Tionghoa juga terlibat dalam kemerdekaan Republik ini. Mereka gitu. ada juga di situ kan. Benar. Jadi memang sebenarnya ini memang ada berarti kan? Ada, ini memang jalannya benar ada. Tapi Nama ini jalan. bukan mengganti nama kan Bukan. sebenarnya? Saya belum sampai sedalam itu, Bang. Ya, apakah namanya yang lama atau diganti gitu ya? Iya. Cuman ini peristiwanya ada dan sejarah memang menjelaskan tentang peran dari si Ho Eng Ji ini. Berarti memang dia pantas untuk dikasih Pantas nama untuk jalan dikasih karena nama dia jalan. pejuang, punya peran membangun grup musik ya di sana dan sempat dipanggil oleh Bung Karno pada masa itu dan dapat penghargaan dari Radio RRI. Nasional. Ya. Dulu kalau nggak salah RRI itu pernah bikin lomba cipta lagu remaja ya, RRI dulu zaman dulu. Ya? Sekarang masih ada enggak? Masih, udah nggak ada sekarang. Dipangkas ya? Bukan. Jadi dulu sangat terkenal tuh orang-orang itu. Mungkin ada pendengar Trijaya yang suka dapat. Ini ada laporan dari beberapa media di media lokal Sulawesi Selatan. Wali kotanya Dani Pomanto mengatakan Ho Eng Ji adalah tokoh seniman Tionghoa yang harus diperkenalkan ke seluruh generasi muda penerus bangsa. Baba Joy, begitu kami manggilnya, seniman besar pada zaman kemerdekaan. Beliau tampil menjadi bagian dalam semangat kebudayaan Kota Makassar. Nah, makanya dia lahir di Kasikebo, Maros, dan seterusnya. Ya, memang seniman tuh hadir dalam berbagai macam. Oh ya, nama jalannya sebelumnya Jampea. Oh, Jampea. Saya nggak tahu, itu mungkin bahasa Makassar ya, saya nggak tahu artinya. Ya. Diganti dengan Ho Eng Ji. Ya, ada juga di dekat kantor kita nih di MNC ada jalan Kebon Sirih Timur sekian. Kemudian diganti namanya jadi Jalan Mahbub Junaidi. Yang kalau Anda suka mau bikin jok mobil tuh di pinggirnya MNC tuh ada jalan Mahbub itu siapa? Wartawan senior Betawi. Oke. Mahbub Junaidi, penulis buku, wartawan senior. Saya jadi tahu kan jika diabadikan namanya dengan nama jalan ya. Itu tadi namanya Jalan Kebon Sirih tadinya namanya Kebon Sirih Timur sekian, kemudian diganti jadi Jalan Mahbub Junaidi. Seperti yang sekarang nih. Jadi kalau kita di Google atau dipakai Waze itu udah ada Jalan Mahbub Junaidi itu. Namanya udah. Nah, termasuk yang ini nih. Ya benar. Ya. Jadi memang di setiap masa itu musisi seniman tuh memang ada perannya dalam perjuangan ya. Benar.
Sekarang juga ada yang kemarin tadi kita obrolin di awal. Oh iya. Suka karya kalau nggak salah. Tapi sekarang banyak apa seniman yang nggak boleh pameran ya. Kayak kemarin ada gambar Garuda, lukisan nggak boleh. Lukisan gitu ya. Terus sekarang nyanyi nggak boleh juga. Nyanyi nggak boleh juga. Jangan sampai kita siaran nggak boleh nih. Waduh, bahaya. Bahaya kalau siaran nggak boleh. Karena setiap orang tuh punya cara mengekspresikan diri loh. Ya. Kayak kita kan nih, ekspresi kita ya siaran. Seniman pelukis ya ekspresinya ya dalam lukisan. Dia tumpahkan semua keresahan terhadap situasi dalam bentuk lukisan. Benar. Kita juga begitu. Kita tumpahkan semua keresahan kita dalam bentuk obrolan, satir maupun diskusi dengan berbagai narasumber gitu kan ya. Ya. Gitu. Musisi juga begitu sama. Dia tumpahkan semua keresahannya dalam karyanya ya. Dalam karya-karya ininya gitu. Jadi ya nggak usah khawatir lah dengan berkesenian lah. Itu nggak akan mengubah banyak hal kok. Dan kita perlu ingat juga banyak juga seniman-seniman senior kita di zaman kemerdekaan. Nah, benar-benar memacu semangat para pejuang gitu kan. Seniman musisi yang suka ngarang lagu tuh siapa? Iwan Fals? Bukan. Husni Tamrin tuh bukan Husni Tamrin. Husni Tamrin sih yang ngarang lagu Dua Tanda Bola Mata segala macam itu loh. Wah, generasinya nggak ada yang tahu di sini ya. Ada itu loh yang suka ngarang-ngarang lagu. Ada. Tapi setiap generasi itu memang kalau saya perhatiin Bang, ada ikonik musisinya. Iya ada memang. Kalau di 90-an itu ada Iwan Fals dengan lagu-lagu perlawanannya. Ya, gitu kan. Dari dulu kita sering dengerin Omar Bakri ya. Omar Bakri, Tikus Kantor dan lain-lain. Banyak sekali ya yang bisa kita petik peran seniman dalam Ismail Marzuki. Ismail Marzuki. Ismail Marzuki. Ada Wage Rudolf Supratman, Kusbini, Ibu Sud jangan lupa. Iya. Ibu Sud tuh yang ngarang lagu semua anak-anak tuh. Dan karya mereka di era itu sangat populer. Sangat gitu populer. Kan. Dan memacu kita untuk melakukan aksi, berubah, memperbaiki diri gitu ya. Ismail Marzuki itu ternyata dulunya penyiar radio loh. Sama dengan Mas Gaib ini. Kayaknya Mas Gaib mencipta lagu juga nih kan. Ada dulu H. Mutahar yang terkenal juga ya. Itu ajudan Presiden Soekarno tuh. Cuman dia mengarang lagu perjuangan. Nah, jadi memang perjuangan kita tuh tidak bisa terlepas dari para seniman ya. Termasuk para musisi. Jadi jangan dimusuhin, mesti kita lindungi mereka. Karena dia memberikan warna dalam kehidupan kita. Kalau nggak ada seniman tuh gimana ya rasanya? Sepi gitu Bang, hening nanti. Juga para penulis buku ya. Iya. Coba tuh bukunya banyak tuh seniman-seniman kita. Oke, jadi Cina atau warga Cina dengan mudah mengganti nama jalan Indonesia itu kita nyatakan hoax ya. Oke. Karena video yang beredar dinarasikan seolah-olah ada nama jalan yang diubah menjadi nama Cina. Sementara di Jakarta diubah jadi nama lokal. Padahal itu kalau tidak ada konteksnya jadi bisa berbahaya itu, bisa menimbulkan kerusuhan. Jadi akun siapa sih tadi kita lupa bahas tuh, kok dia berani sekali gitu. Jadi diganti dengan nama seniman yang namanya Ho Eng-ji. Memang dia keturunan Tionghoa tapi dia sudah punya peran besar dalam menghidupkan berkesenian di kota Maros, Makassar, Sulawesi Selatan. Di thread Muljono Solemanavandi. Muljono. Iya, Mutjono. Mutjono, bukan Mulyono ya. Mutjono. Ada pengikutnya 511. Di TikTok ya? Di IG. Thread, IG. Di IG. Jadi Instagram. Itu ada konteksnya dan ada relevansinya. Jadi dia bukan tiba-tiba orang dari mana yang tiba-tiba diganti namanya, tapi dia adalah orang yang punya peran dan jasa. Bahkan pernah dapat penghargaan dari RRI dan juga sempat
dipanggil oleh Soekarno untuk bukan tiba-tiba masang pagar gitu kan. Tiba-tiba masang pagar gitu kan, jadi ganti namanya. Bukan. Gitu. Oke ya. Selanjutnya terkait dengan PT Pertamina yang bagi BBM gratis pada bulan Februari. Kenapa bulan Februari? Karena ada bulan kasih sayang katanya. Jadi akhirnya Pertamina bagi-bagi BBM gratis. Tapi waktu itu masalahnya lagi butuh LPG gratis sih sebenarnya. Tiba-tiba ada BBM gratis. Dan yang namanya gratis itu paling disukai, baik udah orang kaya maupun orang yang tidak kaya. Ini sempat beredar dan ibu saya sempat nge-share, "Mas, tuh ada BBM gratis. Ambil aja," gitu. Di mana ngambilnya kita nggak tahu. Gimana Nil? Ya, ini beredar di sebuah fanpage ya, namanya seputar informasi bansos. Nah, spesifik ini ya. Spesifik ini bansos-bansosan. Nah, aku coba masuk ke fanpage-nya itu, fotonya itu di background foto utamanya itu adalah seorang pegawai di SPBU memang yang lagi masukin bensin ke bagian mobil gitu ya. Nah, setelah kita coba profiling posting-postingannya seperti apa, informasi apa yang dia sampaikan, dan kira-kira tujuannya apa kan bisa tergambar dari situ. Nah, dari sini dia memberikan informasi, ayo isi bensin gratis gitu ya. Nah, tapi ujung-ujungnya masuk dulu ke website berikut dan isi biodata dan lain-lain. Dan ini adalah sama dengan phishing ya, dia mencuri data kita, dan habis itu ketika dia sudah punya data kita, dia sudah satu langkah bisa masuk ke aplikasi kita dan lain-lain. Udah satu langkah nih, tinggal satu langkah lagi, tinggal kaki yang satu lagi nih bisa masuk, dia bisa menguasai apakah itu email kita, betul. Ambil alih Telegram kita, mengambil WhatsApp kita, atau bahkan bisa mengambil alih akun perbankan kita. Nah, makanya serem sekali ya. Iya. Ini metodenya phishing, kemudian mereka akan melakukan social engineering juga nantinya. Jika kemudian ini nama ini udah masukin nomor handphonenya udah, nomor alamatnya udah, KTP-nya udah, tinggal si yang punya data, kira-kira passwordnya apa ya ini. Lagi dicari password itu. Nah, dengan social engineering dia bisa menebak ataupun melakukan cara kiat tertentu untuk menyimpulkan kira-kira passwordnya apa. Gitu. Makanya disarankan kita kalau punya password jangan password hari ulang tahun. Iya. Gitu. Karena gampang banget tuh. Nama anak. Nama kita sendiri. Ya. Nama kita. Ulang tahun. Asnil 12/02/85. Misalkan gitu kan. Ya. Tanggal 12 bulan 5 tahun 1985. Itu udah gampang banget tuh. Jadi kalau bisa diacak. Tapi memang problemnya kadang kalau kita punya banknya kebanyakan. Benar. Kita lupa gitu. Ini yang mana ya gitu. Jadi untuk beberapa baby boomers gitu yang udah tua-tua itu, mau apapun aplikasinya, apapun banknya, passwordnya itu. Ya. Itu yang perlu diperhatiin. Memang ketika kita mendapat kemudahan dalam bertransaksi, mengakses sebuah aplikasi, memang memudahkan kita. Tapi secara tidak langsung itu juga memudahkan penjahat orang lain untuk menguasai mengambil kita. Aplikasi kita tadi. Makanya kalau mau mudah ya jangan berdigitalisasi gitu ya, supaya aman gitu ya. Nah, kalau mau aman gitu ya. Tetapi kalau ingin tetap safe ya agak ribet gitu ya. Bikin passwordnya agak ribet gitu ya. Terus apalagi ada tuh teman saya punya handphone, dia bikin satu nama, namanya misalkan data. Di situ semua passwordnya disebut tuh di situ. Waduh. Mandiri passwordnya ini, takut lupa gua gitu. Bahaya itu. Bahayanya ketika handphone kita hilang. Gitu. Handphone kita hilang, ada aplikasi kita di situ. Iya. Bank Mandiri, Danantara, kok Danantara? Enggak. BRI, BNI ada di situ, tinggal di password segala macam, kelar jadi barang itu, habis sudah gitu. Apalagi handphone kita nggak ada dipakai 2 langkah
pengamanan dua langkah iya. gitu. Nah ini two-step verification iya, gitu. memang Wah, repot nih. Makanya Anda kalau ada informasi yang beredar lagi baik di Twitter, Instagram, atau dimanapun, atau di WhatsApp grup, kalau ada yang gratis, kalau ada pendaftaran, minta data, masuk ke website dan website tidak jelas, Anda jangan percaya begitu saja. itu Jadi bohong. itu adalah cara penjahat untuk men-scamming data yang Anda miliki. Jadi pastikan Anda cek dulu ke website yang resmi. Kalau dia pemerintahan maka ada .go.id di belakangnya. Terus atau Anda telepon yang cari di Google yang lebih pasti. Jadi jangan langsung percaya begitu aja. Atau Anda bertanya di kita di Viral Tapi Hoax. Dan ini termasuk salah satu ini bensin gratis ini. Ya, ini di web, dia kan menyajikan Webnya akses apa nih? web. Ini di fanpage, tapi di fanpage-nya itu di bio-nya itu ada dia menampilkan alamat webnya. www it3.vercel.app. Oh. Nah, itu bisa dicek di URL scan.io. Itu kayak mencari akun ini, website ini, KTP-nya seperti apa sih? Oh gitu Nah, ya. tinggal akses URL scan.io. Itu bisa ketahuan tuh berarti. Ketahuan. Nah, ini kita coba masukin ya. Ini dibikin 9 Februari 2025, baru banget ini. Oh, baru. Kemudian kita bisa lihat lokasinya di Amerika Serikat. Oh, di Amerika. Main IP-nya. Ngeri. Kemudian tidak ada informasi yang bisa dipercaya di sini, misalkan alamat, nomor Kontak telepon, person, nggak ada gitu alamat tempat segala macam. Jadi IP address-nya di Amerika, Ya, di Amazon. Di Amazon. Udah pasti ya. Beredarnya di Indonesia, pakai bahasa Indonesia untuk orang Indonesia. Address IP-nya ada di Amazon. Kalau di Amazon tuh artinya di hutan kali. Hutan Amazon. Udah pasti nggak bisa dipercaya. Tadi di fanpage Facebooknya apa, Nil? Fanpage Seputar bansos ya? Seputar informasi bansos. Seputar informasi bansos. Jadi nih ya, kita ingatkan buat teman-teman yang membaca di Facebook seputar informasi bansos, nggak usah di-follow, nggak langsung tinggalkan akun ini akun jahat, curang, medit, kurep dan segala macam. Pokoknya mengambil data Anda jangan pernah dipercaya. Langsung left atau report aja langsung. Atau report langsung boleh. Karena Ya. di sini tidak hanya soal BBM aja yang dibagikan. Semua ya. Ada sembako. Tuh. Kemudian ada juga pembagian kartu sembako untuk persiapan bulan Ramadan. Dia kayaknya dia tahu ya kebutuhan orang Indonesia. Ya. Dia sangat monumental nih. Bener. Ramadan, habis Ramadan nanti ada ini Idul Fitri kan. Bagi THR. Bagi THR Idul Fitri. Silakan masukkan nomor telepon. Nah, nanti habis dia SMS. Tolong 3 sandi yang kita kirimkan, Anda masukkan ke link ini, udah dimasukin. Tiba-tiba WhatsApp-nya udah gak bisa dipakai. Iya, kayak gitu. Habis bagi-bagi THR masih ada Idul Adha, bagi-bagi kurban. Jadi keren ini dahsyat ini. Kita mesti laporin ke Komdigi nih, ya, bisa laporin nih. Tolong Mas Furqan diundang dirijennya ya. Mainkan lagi ini penting ini, jangan sampai masyarakat tertipu karena efeknya bisa berbahaya buat hidup kita kan selalu ada di handphonenya dihack orang, seperti kita jalan telanjang ini karena semua data kita ada di sini gitu. Jadi kalau dompet hilang kita bisa lapor, kalau handphone hilang gimana ininya gitu, agak susah kita menghubungi banyak orang. Jadi harus two-step verification di handphone kita harus kita aktifkan. Iya benar-benar. Baik di WhatsApp, di Google akun Google-nya itu harus diaktifkan supaya itu memproteksi pagarnya, dikasih pagar dulu lah, walaupun masih bisa ditembus gitu ya. Tapi setidaknya kita udah menjaga. Dia effort juga tuh untuk kalau two step gitu ya. Oke. Informasi bahwa Pertamina bagi-bagi BBM gratis pada bulan Februari.
Kita nyatakan hoax ya. Oke. Hati-hati, jangan percaya begitu aja untuk penawaran bagi-bagi BBM, sembako dan lain-lain. Karena kalau pemerintah ada programnya dan itu resmi nanti disampaikan di media. Berikutnya ini soal ada artis yang namanya King Nasar. Seperti mati lampu, sayang. Seperti mati lampu. Itu terkenal sekali lagunya ya. Meninggal dunia karena serangan jantung pada Februari 2025 setelah sebelumnya sakit. Ya. Ini King Nasar ini beredar informasinya di Facebook yang tanggal 3 Februari kemarin. Kira-kira narasinya seperti ini. Ya Allah, benar atau cuma gosip sih King Nazar? Cuman itu doang narasinya. Cuman videonya ada caption tulisan detik-detik Nazar sebelum meninggal dunia karena serangan jantung. Selamat jalan King Nazar, semoga tenang di alam Allah gitu ya. Seolah-olah si pemilik akun ini namanya Riani itu mempertanyakan apakah benar informasi ini gitu ya. Nah, masalahnya yang banyak orang kita itu kadang-kadang tidak membaca narasi caption. Dia langsung lihat fotonya yang gede gitu kan. Ada informasi detik-detik Nazar sebelum meninggal dunia. Nah, informasi ini kemudian bisa disalin atau diterima oleh publik kita, terutama yang tingkat kritisnya ya nggak mau kritis gitu ya. Ya udah, wah innalillahi wa inna ilaihi rajiun katanya. Oh ini udah meninggal, semoga bla 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 bla. Nah, itu yang terjadi yang membahayakan. Nah, setelah kita cek gambar ini adalah gambar Nazar ketika sakit radang tenggorokan. Selama dia kalau nggak salah 3 minggu dirawat di rumah sakit. Dan dia dijenguk oleh Ivan Gunawan. Nah, ada fotonya. Ini lengkap seharusnya fotonya. Ada foto, ada 2 orang lagi yang nggak masuk frame. Oh, jadi bukan cuma Ivan ya? Bukannya Ivan dan Nasar gitu ya. Dan narasi bahwasannya ini 2025 itu terbantahkan karena foto aslinya itu 2023. Nah, artinya kabar meninggal dunianya layak kita ragukan nih gitu ya. Nah, selanjutnya benar nggak sih King Nazar ini meninggal? Tinggal kita cek aja akun media sosialnya gitu. King Nazar 88. Dia posting terakhir 2 hari yang lalu gitu. Oh, berarti tanggal 19 ya? 19. Info dia meninggal tadi 3 Februari. 3 Februari. Nah, tanggal 19 dia masih posting. Isinya ini endorse kayaknya ya, diskon dan lain-lain. Oh, gitu. diskon produk. Ya. Tapi ada juga 2 hari sebelumnya dia lagi posting berada di salah satu televisi swasta. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya Nazar masih hidup. Tidak meninggal. Tidak meninggal dan masih sehat dan masih beraktivitas seperti bagaimana biasanya. Jadi Mbak Riani yang bikin akun yang menanyakan apakah informasi ini benar. Informasi dia meninggal itu benar, itu jelas itu tidak ya. King Nazar itu masih hidup. Namanya aslinya itu adalah siapa nama asli Bang? Nazar Patria bukan? Bukan. Ada nama aslinya, saya lupa. Si King Nazarnya ada nama aslinya ya? Saya lupa namanya. Nasar Fahad Ahmad Sungkar. Oh, ternyata dia orang Arab ya? Sungkar Turunan kan ya? Arab kan? Turunan ya? Ya, entah Pakistan entah apa ya. Bisa jadi. Kayak Mak Sungkar itu kan Pakistan ya. King Nazar. Oke, jadi King Nazar ternyata masih tanggal sehat. 19 itu masih endorse. 4 hari sebelumnya masih beraktivitas di televisi swasta. Jadi King Nazar tidak meninggal. Yang sudah meninggal itu King Elizabeth. Oh iya. Itu sudah meninggal. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Jadi kalau yang satu ini King Nazar ini belum meninggal. Yang satu lagi King yang rame kemarin yang disampaikan yang di Jawa itu King apa? Oh. Kalau yang sama Pak Prabowo tuh ada Little King. Oh, Little King. Raja Cuman kecil. Sampai sekarang kita nggak tahu siapa itu raja kecil. Raja kecilnya. Ayo Pak Prabowo
Pak Prabowo ngasih kode-kode aja, ya. Kita tunggu Kalau aja lah. ada raja kecil, ada dong raja Besarnya, ya, ada raja besarnya. Kita tunggu aja siapakah raja kecil itu, tapi yang pasti Raja Nazar ini masih hidup. Jadi sehat, informasi semoga panjang umur. King Nazar seperti mati lampu, diisukan meninggal dunia karena serangan jantung pada Februari 2025. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Kita masih pengen King Nazar menyanyikan lagu Mati Lampu atau lagu yang lain. Yang terakhir nih, Ya. ini terkait dengan PSSI. Kalau ada informasi olahraga, kalau nggak ada PSSI, Erick Thohir kayaknya kurang serak ya kita ya. Kemarin timnas kita U20 di Piala Asia gagal total, seri sekali, kalah 2 kali dan berada di posisi paling buncit ya, dan dinyatakan gagal maju ke Piala Dunia ya kalau nggak salah ya. Piala Dunia U20 gitu. Sempat rame juga, sempat heboh karena penampilannya tidak seperti yang diharapkan, dan pelatihnya Indra Syafri yang merupakan pelatih lokal mulai dibanding-bandingkan dengan pelatih Sintayong ya. Dan sampai akhirnya beredar informasi bahwa Erick Thohir akhirnya kembali menunjuk Sintayong dan memecat pelatih Indra Syafri. Memang selalu ada momentum yang pas untuk membuat informasi. Dan beredar juga foto-fotonya Erick Thohir sama Sintayong. Padahal foto lama ya. Ada foto lama. Tapi ini gimana infonya? Baik, ini olahraga, event olahraga bola itu sangat mudah ya di fabrikasi konten palsunya gitu ya. Kenapa? Ada banyak fans yang menunggu informasi terkait event itu karena olahraga ini punya fanbase yang cukup besar gitu ya. Dan loyal. Ketika misalkan kita tayangkan tentang salah satu tokoh mereka, itu pasti pembacanya akan banyak. Udah kayak orang tua kita dihina. Jadi menghina klub bola kesayangan itu. Seperti orang tuh menghina ibu orang tua kita, marahnya sama. Nah, kira-kira itu juga yang terjadi, ngambil emosional dari penonton pemirsanya tadi. Ada tadi event kekalahan Indonesia melawan Iran gitu ya. Dan ini kemudian jadi cantolan mengambil emosi itu untuk datang dong ke channel saya, datang dong ke website saya. Nah, sementara akurasi dan validitas informasi di channel saya juga menjadi pertanyaan. Dan ini yang saya tangkap dari informasi yang ada yang menyebut Erick Thohir tunjuk Sintayong sebagai pelatih timnas gantikan Indra Syafri. Yang kita tahu Sintayong STY itu sudah di stop kontraknya oleh Erick Thohir, dan Indra Syafri sebelumnya memang pegang U20 ya, U19 ya sebelumnya ya. Nah, Indra Syafri yang pegang sekarang, dan itu pas kalah, dan ini yang momentum ini yang kemudian diambil oleh yang punya channel ini. Channelnya yang menayangkan informasi ini itu Sport News nama channelnya. Judul narasi yang disampaikan adalah Local Pride buat malu, tanda seru, Erick Thohir tunjuk Sintayong sebagai pelatih timnas gantikan Indra Syafri. Nah, setelah kita cek informasinya, apakah benar Sintayong direkrut lagi gitu. Dan saya tidak menemukan informasi sahihnya gitu. Bahwasannya ada Erick Thohir mengangkat kembali Sintayong jadi pelatih, itu tidak ada informasi sahih baik di PSSI maupun dari akun Erick Thohir sendiri. Biasanya itu diumumin di akun media sosial ataupun di media-media mainstream. Biasanya teman-teman itu sudah mendapatkan info A1-nya yang pertama gitu ya. Nah, setelah kita cek itu nggak ada, loh kenapa muncul informasi ini gitu ya. Nah, kita ujuk-ujuk lihat, wah ini sepertinya nyari klik karena ada dua nama besar yang kemudian ada ditampilin di sini. Dan dua-duanya punya fanbase yang besar gitu juga. Dan orang yang masih sayang sama Sintayong juga masih banyak banget loyalisnya. Dan yang berharap juga masih banyak. Yang menariknya, saya berkali-kali di akun IG itu yang namanya akun olahraga pakai nama Garuda itu banyak banget. Iya.
Garuda Indonesia 1, Garuda Channel, Garuda Supporter. Pokoknya inilah, dan itu isinya ya kayak gini-gini nih. Isinya tuh tentang bola, tentang apa gitu, yang kadang terserah dia aja bikinnya. Ada yang fakta, ada juga yang cuma perkiraan, harapan. Lihat nih Bang Toel, kelakuan Anda gitu misalkan. Indra Safri gagal, Bang Toel kemana aja gitu. Nggak komen segala macam, itu banyak sekali memang. Iya. Dan yang like juga ribuan juga tuh yang orang yang nonton. Jadi memang olahraga ini memang loyalisnya banyak ternyata ya. Dan penontonnya juga banyak. Dan penontonnya juga banyak gitu. Dan ini yang dipanen oleh akun-akun seperti ini. Nah, untuk kebebasan berekspresi sebenarnya mereka berpendapat itu sih sah-sah Oke saja, aja tapi ya. kemudian jangan mengklaim ini sebagai sebuah informasi yang benar gitu ya. Ini adalah sebuah berita yang sahih gitu ya. Nah itu tuh kalau Nah. sekarang kan masyarakat dengan minimnya literasi, apapun yang ada di media sosial, apakah udah ada kata-kata newsnya, terus udah mengklaim, udah terverifikasi, ya intinya dia menganggapnya bener aja. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya gitu. Kalau kita punya akun yang kita nggak jelas kepemilikannya dan nggak jelas pemberitaannya. Jadi memang pokoknya kalau udah bombasi itu agak mengerikan. Apalagi ini menggelitik emosinya gitu kan. Ya. Sintayongnya dipecat, tiba-tiba prestasi Langsung merosot gitu. Apalagi nanti ini timnas senior ya akan melawan Yaman, Australia dan Jepang. Ini 3 pertandingan yang tidak mudah. Kalau nanti jeblok juga, kayaknya kelar dah. Rame, bakal rame nih. Jadi ini perjudian juga buat PSSI, terutama Erick Thohir dalam situasi yang seperti sekarang ini. Dan ya kita berharap penonton, publik supaya hati-hati dalam mencari informasi terkait peristiwa ataupun hasil-hasil pertandingan, perkembangan kondisi bola. Carilah di media yang terverifikasi gitu. Kalau ini saya mau menghimbau buat supporter, nanti kalau laga timnas melawan Yaman, Bahrain, kemudian Australia dan Jepang, kosongkan stadion JIS. Sekali lagi kosongkan stadion JIS. Karena dia nggak bertanding. Karena mainnya di GBK. Ya, jadi jangan ke JIS, kosongin aja JIS-nya. Tapi bukan kita tandang ya, bukan ya? Yaman datang, Bahrain datang. Bahrain, oh ya Bahrain ya. Australia datang sini. Australia kita datang sana. Kita ke sana ya ke Australia. Jepang ya. Jepang away juga. Cuma lawan Bahrain yang Bahrain. kita. Oh iya. Oh Cina ya. Cina dia datang ke sini. Gantian ya. Gantian. Katanya mau ke Papua sana. Nggak jadi ya? Tandingnya di Papua kan? Tandingnya di perbatasan Timur Leste kayaknya. Di Kupang itu. Biar merasakan udara Kupang. Terakhir kan kita diajak ke pelosok. Ke pelosok. Tapi mungkin bisa dibawa ke stadion di Aceh kali ya. Di Aceh lah sekali. Kalau di Morowali kan udah biasa kan, orang Cina udah sering kan. Di tempat lain lah yang agak. Kalau menurut saya di Stadion Benteng Tangerang. Tapi kan jauh itu Bang, penerbangannya aja ke Papua udah berapa jam gitu kan? Bukan cuma mereka jauh, kita juga jauh. Makanya di Stadion Benteng aja. Di daerah Desa Kohot, Kabupaten Paku Haji. Kita pagerin stadionnya. Pakai bambu ya. Bambunya kita jadiin pagar ya. Iya. Itu kemana bambu banyak itu Bang? Itu bambu sekarang diapain itu ya? Jadi getek kayaknya. Jadi getek. Buat di sungai di Bekasi masih butuh getek-getek. Butuh getek-getek gitu. Ya. Sampai di mana kasus pagar laut hilang begitu aja diterangam buih-buih air laut, tidak ada sisa. Ditelan naga katanya. Naga Bonar bukan ya? Yang bermasalah PIK 2 yang dipanggil Lido ke DPR ya. Agak aneh juga ini. Oke, Bang Asnil. Siap. Terima kasih banyak. Belum ini nih. Jadi informasi bahwa Sintayong menggantikan Indra Safri keranjang hoax ya. Oke. Terus tadi yang pertama, CR7 tidak datang ke Kupang, Labuan Bajo dan sekitarnya. Ya, sejauh ini ya, karena dia lagi sibuk ngurusin Saudi Professional League di Arab Saudi bersama timnya Al Nassr. Oke Bang Asnil, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak Bang Gaib.
tetap sehat. Kita kembali lagi hari Selasa Oke. atau Jumat. Selasa ya. Selasa. Selasa atau Jumat ya, nanti kita lihat untuk membedah beberapa informasi yang beredar. Dan Anda juga kalau punya data atau informasi video berita yang Anda ragukan kebenarannya, baik di sosial media, Anda bisa kirim ke kita di nomor WhatsApp 0812 111 1046. Nanti kita akan bedah informasinya. Karena kita bukan cuma bilang bahwa itu hoax atau itu fakta, tapi kita bedah dulu nih kejadiannya di mana, fotonya benar atau tidak, siapa ada orang di dalamnya, supaya lebih sahih ya. Karena kalau di media, di redaksi itu kita nggak bisa bilang sebuah informasi itu fakta atau bohong atau hoax tanpa kita melakukan verifikasi ya. Jadi kita nggak pakai opini. Kalau misalkan ada yang bilang ini makan siang gratis ada belatungnya, terus kita langsung naikin gitu tanpa kita verifikasi. Kita pastikan dulu bahwa memang itu di situ ada belatungnya. Kalau memang ada ya kita bilang ada, kalau memang nggak ada ya kita bilang memang nggak ada gitu. Tapi lewat check and recheck. Jadi nggak bisa cuman sekedar ngomong untuk memanas-manaskan situasi dan kondisi. Oke, thank you Bang Asnil. Terima kasih Bang Gaib. Baik teman-teman, demikian Viral Tapi Hoax. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.